Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sebuah penelaahan yang mendalam terhadap salah satu pilar paling menarik dalam kerangka pemerintahan yang Anda bagikan kepada kami. Shalom. Di permukaan, dokumen konstitusi pemerintah sementara West Papua ini menguraikan sebuah badan yang disebut Dewan Penasehat Agung. Betul. Nama yang terdengar cukup standar, bukan? Tapi saat kita mulai menggali pasalnya satu persatu, sebuah gambaran yang jauh lebih kompleks dan berkuasa mulai terbentuk. Nah, disitulah letak menariknya. Misi kita hari ini adalah membongkar struktur ini untuk memahami bukan hanya apa itu Dewan Penasehat Agung, tetapi mengapa ia dirancang dengan kekuatan yang begitu besar. Dan apa peran sesungguhnya dalam keseluruhan arsitektur perjuangan yang digariskan? Tepat. Tepat sekali. Yang membuat dokumen ini begitu menarik adalah bagaimana ia tidak hanya merancang sebuah lembaga, tetapi juga sebuah filosofi kekuasaan. Seringkali, sebuah dewan penasehat hanya menjadi pelengkap. Namun dari sumber yang ada di hadapan kita, ini adalah upaya yang sangat sadar untuk membangun sebuah pusat gravitasi moral dan strategis. Jadi bukan sekedar pengawas biasa? Bukan, ini fondasi yang dirancang untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak pernah berjalan sendirian, melainkan selalu terikat pada representasi kolektif dari pilar-pilar utama masyarakatnya. Baik, mari kita langsung masuk ke jantung persoalannya. Kita mulai dari tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 8 ayat 2. Oke. Di sana tertulis, Dewan bertugas memberikan penilaian, nasihat, arahan, dan kritik, serta memediasi berbagai pihak demi kepentingan kemajuan perjuangan pembebasan. Penilaian, nasihat, dan arahan itu terdengar wajar. Betul. Tapi dua kata terakhir, kritik dan memediasi, nah ini sepertinya membawa kita ke wilayah yang berbeda. Benar sekali. Mari kita pisahkan. Adanya kata kritik secara eksplisit dalam sebuah konstitusi adalah sebuah sinyal yang kuat. Sinyal yang kuat ya? Sangat kuat. Ini berarti dewan tersebut tidak hanya diharapkan untuk memberikan masukan yang mendukung atau normatif. Ia diberi mandat konstitusional untuk secara resmi menyuarakan perbedaan pendapat. Bahkan menentang sebuah kebijakan. Tepat. Jika dianggap menyimpang, ini adalah sebuah, katakanlah, katup pengaman institusional. Dewan ini bukan pemandu sorak, ia adalah seorang navigator yang juga bertugas memberitahu kapten kapal jika ada gunung es di depan. Saya suka analogi itu. Tapi yang lebih mengejutkan saya adalah tugas memediasi berbagai pihak. Ini terasa sangat tidak biasa. Sebuah dewan penasehat biasanya kan berinteraksi vertikal dengan pemerintah. Tapi ini memberinya wewenang horizontal untuk menjadi penengah. Betul, penengah antar faksi atau kelompok. Bukankah itu biasanya tugas orang pemimpin atau bahkan lembaga yudikatif? Mengapa dibebankan pada dewan penasehat? Pertanyaan yang sangat bagus dan jawabannya terletak pada pemahaman pragmatis tentang realitas sebuah perjuangan. Oke. Para penyusun konstitusi ini sepertinya sangat sadar bahwa dalam gerakan besar yang melibatkan banyak kelompok, perbedaan pendapat, persaingan, bahkan konflik internal, Itu tak terhindarkan. tepat, hal yang tak terhindarkan. Daripada membiarkan konflik itu merusak dari dalam, mereka menciptakan sebuah lembaga resmi yang dihormati untuk menengahi. Jadi ini sebuah pengakuan bahwa persatuan itu harus diupayakan. Persis. Bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan sesuatu yang harus terus-menerus diupayakan dan dikelola. Jadi fungsinya bukan hanya menasihati pemerintah, tapi juga menjaga keutuhan gerakan itu sendiri dari dalam. Begitu ya? Tepat. Semacam penjaga harmoni internal. Menarik. Dengan menempatkan fungsi mediasi di sini, tujuannya menjadi sangat strategis. Seperti yang tertulis, demi kepentingan kemajuan perjuangan pembebasan. Jadi, setiap sengketa yang diselesaikan, Bukan hanya soal mendamaikan dua pihak, tetapi soal mengarahkan kembali energi kolektif ke tujuan utama. Ini mengubah potensi perpecahan menjadi proses dialog yang terkelola. sebuah desain yang sangat matang kalau begitu. Sangat matang, yang mengakui kerapuhan manusiawi dalam sebuah perjuangan. Oke, jadi Dewan ini punya tugas yang sangat proaktif dan strategis. Ini menimbulkan pertanyaan berikutnya yang sangat penting. Siapa orang-orang yang duduk di Dewan yang begitu berkuasa ini? Nah, Mari kita lihat komposisinya di pasal 8 ayat 3. silahkan. Disebutkan unsurnya adalah adat, agama, pertahanan dan keamanan, serta profesi. Ditambah lagi, ada penasihat luar biasa yang disetujui oleh fraksi. Ini seperti potret miniatur sebuah bangsa. Persis.
Komposisi ini adalah inti dari legitimasi dewan. Masing-masing unsur ini bukan sekedar perwakilan kelompok, tapi juga simbol dari pilar-pilar penyangga sebuah bangsa. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Tentu, unsur adat dan agama misalnya adalah jangkar moral dan spiritual. Kehadiran mereka menegaskan bahwa negara yang dicita-citakan itu berakar pada kearifan lokal, tradisi leluhur, dan nilai-nilai spiritual. Sumber identitas dan hati nurani bangsa. Betul sekali. Lalu, bagaimana dengan pertahanan dan keamanan serta profesi? Keduanya terasa lebih modern dan pragmatis. Benar. Unsur pertahanan dan keamanan adalah pengakuan atas realitas perjuangan yang keras. Ini memastikan bahwa setiap keputusan strategis selalu mempertimbangkan aspek kedaulatan, keamanan, dan taktik. Membawa perspektif realisme ya? Tepat. Sementara itu, unsur profesi adalah wajah masa depan. Ini representasi dari para teknokrat, intelektual, para ahli. Hukum, ekonomi, kesehatan? Benar. Mereka memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya bijaksana secara adat atau kuat secara militer, tetapi juga cerdas, efisien, dan bisa diimplementasikan dalam sebuah negara modern. Ini perpaduan yang menarik, tapi saya coba membayangkan dinamika di dalam ruangan itu. Di satu sisi, ada perwakilan adat yang mungkin argumennya berdasarkan tradisi lisan. Di sisi lain, ada perwakilan profesi yang datang dengan data statistik. Bukankah ini resep untuk terjadinya benturan? Justru, disitulah letak kejeniusan desainnya. Oh ya? Tujuan dewan ini bukanlah untuk memilih salah satu pandangan, melainkan untuk memaksa terjadinya sintesis. Sintesis, maksudnya? Sebuah keputusan yang ideal menurut konstitusi ini adalah keputusan yang suci secara spiritual, bijaksana secara adat, aman secara strategis, dan solid secara teknis. Tentu akan ada perdebatan sengit. Pasti. Tapi, dewan ini dirancang sebagai wadah untuk menempa berbagai logam adat, agama, militer, ilmu pengetahuan, menjadi satu pedang kebijakan yang kuat. Prosesnya mungkin sulit, tapi hasilnya diharapkan jauh lebih komprehensif. Betul sekali. Daripada jika keputusan hanya diambil oleh satu kelompok saja. Penasihat luar biasa yang disetujui oleh fraksi. Ini seperti kartu joker ya? Bisa dibilang begitu. Ini adalah katup fleksibilitas. Para penyusunnya sadar mereka tidak bisa meramalkan semua tantangan masa depan. Mungkin butuh ahli hukum laut internasional atau pakar perubahan iklim. Contohnya seperti itu, klausul ini memungkinkan mereka untuk memanggil keahlian spesifik dari manapun. Namun kuncinya ada pada frasa disetujui oleh fraksi. Jadi ada kontrol politiknya. Tepat. Kehadiran ahli dari luar tidak bisa diputuskan sepihak, harus melalui persetujuan perwakilan politik, untuk memastikan penasehat tersebut sejalan dengan garis besar perjuangan. Oke, sampai di sini kita punya sebuah dewan dengan mandat yang luas dan komposisi yang representatif. Sekarang kita sampai pada bagian yang menurut saya paling mengubah segalanya. Pasal 8, ayat 4. Betul, kalimatnya pendek tapi dampaknya luar biasa. Hasil keputusan Dewan Penasehat Agung segera ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah sementara. Tunggu dulu, kata ditindaklanjuti itu terdengar bukan seperti saran, tapi seperti sebuah perintah. Anda menangkap poin paling krusial. Inilah klausul yang memberikan gigi taring pada dewan ini. Tanpa ayat ini, dewan ini hanya macan kertas. Persis, rekomendasinya bisa didengar, dicatat, lalu masuk laci. Tapi dengan ayat ini, statusnya berubah total. Ia bukan lagi badan penasehat, Melainkan badan pengawas. tepat. Badan pengawas dengan otoritas tertinggi pada isu-isu tertentu. Pemerintah sementara, sebagai eksekutif, secara konstitusional terikat untuk melaksanakan keputusan dewan. Hubungannya bukan lagi konsultatif, melainkan instruktif. Ini mengubah pemahaman saya sepenuhnya. Jadi ini bukan sekedar mekanisme checks and balances biasa. Bukan. Ini lebih seperti dalam momen-momen krusial, kedaulatan berpindah dari pemerintah sementara ke dewan ini. Apakah interpretasi itu terlalu jauh? Tidak sama sekali, Anda justru menangkap esensinya. Konstitusi ini tampaknya mendefinisikan ulang konsep kekuasaan itu sendiri. Oke. Kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari memang ada pada pemerintah sementara. Namun, kekuasaan untuk menentukan arah strategis bangsa, untuk menyelesaikan konflik fundamental, Atau untuk membuat keputusan yang menyangkut hidup mati perjuangan? itu berada di tangan dewan. Sebagai representasi kehendak kolektif, pemerintah sementara dalam konteks ini adalah pelaksana dari sebuah konsensus agung.
Sebuah model kepemimpinan berbasis musyawarah, bukan kepemimpinan eksekutif tunggal. Tepat sekali. Luar biasa, sebuah mekanisme yang sangat kuat. Tapi, selalu ada tapi. Ada satu detail terakhir yang terasa, aneh dan kontradiktif bagi saya. Silahkan. Pasal 8, ayat 5, menyatakan dewan ini bersifat ad hoc. Ad hoc artinya kan dibentuk untuk tujuan tertentu dan tidak permanen. Ini aneh. Mengapa Anda membangun sebuah badan dengan kekuatan super, lalu membuatnya bersifat sementara? Tidakkah itu menciptakan kekosongan kekuasaan yang berbahaya setiap kali dewan ini dibubarkan? Itu adalah sebuah paradoks yang sangat tajam. Dan pertanyaan Anda sangat tepat. Sifat ad hoc ini adalah fitur yang paling kompleks dari dewan ini. Ada dua cara untuk membacanya. Betul. Sisi positifnya, ini adalah desain yang sangat lincah dan efisien. Dewan tidak menjadi lembaga birokrasi yang gemuk dan lamban. Jadi tidak terus-menerus bersidang kalau tidak ada isu mendesak. Tepat, ia adalah tim khusus yang dipanggil hanya saat krisis atau saat ada persimpangan jalan yang strategis. Setelah tugas selesai, ia bubar. Ini mencegah dewan menjadi terlalu berkuasa secara permanen. Saya bisa melihat sisi efisiensinya. Tapi resiko yang saya sebutkan tadi tentang kekosongan kekuasaan dan inkonsistensi, itu nyata. Sangat nyata. Siapa yang akan mengawal pelaksanaan keputusan dewan jika dewan itu sendiri sudah tidak ada? Kekhawatiran itu sangat valid, dan para penyusun konstitusi ini sepertinya juga memikirkan hal yang sama. Jawabannya, atau setidaknya kerangka jawabannya, ada di ayat terakhir. Ayat 6. Betul, ayat 6. Hal-hal lain menyangkut Dewan Penasehat Agung diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ini adalah klausul kunci untuk memahami sifat ad hoc tersebut. Jadi konstitusi hanya memberikan kerangka besarnya, dan detail operasionalnya diserahkan untuk diatur kemudian. Tepat. Konstitusi ini ibarat sketsa arsitektur. Detail teknisnya akan dituangkan dalam undang-undang. Jadi undang-undang inilah yang nanti harus menjawab pertanyaan kritis tadi. Betul sekali. Misalnya, kondisi spesifik seperti apa yang memicu pembentukan dewan? Siapa yang berwenang memanggilnya? Berapa lama masa tugasnya? Dan yang terpenting, bagaimana kekuatan hukum dari keputusannya tetap mengikat dari waktu ke waktu? Jadi, sifat ad hoc ini bukan kelemahan, melainkan pilihan desain yang dinamis. Benar. Sebuah pilihan desain yang sengaja dibuat dinamis, yang menuntut adanya perangkat hukum turunan untuk membuatnya berfungsi penuh. Jadi setelah kita bedah bersama, gambaran yang muncul sangat berbeda dari awal. Dewan Penasehat Agung ini bukanlah dewan biasa. Jauh dari biasa. Iya, dirancang sebagai penjaga moral, mediator konflik internal, sekaligus pengawas tertinggi bagi eksekutif dengan keputusan yang mengikat. Sebuah badan yang komposisinya adalah cerminan dari jiwa bangsa itu sendiri. Benar, kesimpulan besarnya adalah kita sedang melihat sebuah visi pemerintahan yang tidak menempatkan kekuasaan tertinggi pada satu orang atau satu lembaga eksekutif. Sebaliknya, kekuasaan dalam hal-hal yang paling fundamental didistribusikan kepada sebuah majelis perwakilan dari elemen-elemen kunci bangsa. Ini adalah model kepemimpinan kolektif. Yang berakar pada nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Tepat, di mana kebijaksanaan bersama dianggap lebih tinggi daripada keputusan individu, sekuat apapun individu tersebut. Ini membawa kita ke akhir penelaahan kita. Setelah memahami kekuatan yang luar biasa dan sifat ad hoc dari dewan ini, ada satu pertanyaan mendasar yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Silakan. Dalam kondisi genting seperti apa pembentukan dewan ini menjadi suatu keharusan yang mutlak, dan mekanisme apa yang paling adil untuk menentukan kapan tugasnya bisa dianggap selesai dan harus dibubarkan? Jawaban atas pertanyaan ini, yang sepertinya harus diatur dalam undang-undang, akan sangat menentukan bagaimana konstitusi ini bekerja dalam praktiknya. Tuhan memberkati West Papua, Papua Merdeka.